Pelatih Malaysia yang melatih di luar negeri, saudara-saudara. Di luar negara itu bukan hanya Tan Cheng Ho yang sekarang baru saja mengikat kontrak dengan Polistero di Thailand, saudara-saudara. Tetapi ada beberapa nama. Kalau saudara-saudara ingat, dulu di Indonesia ada Raja Isa. Legend sekali itu, saudara-saudara. Legend. Sekarang di Bangladesh. Dulu dia pernah melatih Persipura, Persija, PSPS Pekanbaru, Persiram Raja Ampat. Kemudian ada lagi Irfan Bakti yang pernah melatih di Persipura, Jayapura, saudara-saudara. Saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, kalau kita sudah berjumpa, pasti akan ada yang kita bicarakan. Akan ada yang kita perbincangkan, kita cakap, kita bahas, kita ulas, kita analisis, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara. Di negara-negara tetangga, negara-negara jiran, negara-negara serumpun. Di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Brunei, Darussalam, Kamboja, Timor Leste, Singapura, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa ada muatan politik, tanpa ada provokasi kebencian. Semuanya berdasarkan fakta dan bukan hanya klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang Tan Cheng Ho. Tan Cheng Ho itu adalah pelatih dari Malaysia yang baru saja mengikat kontrak dengan klub dari Thailand, klub besar Thailand yang sekarang sedang terpuruk, sedang berada di bawah Polistero FC. Dulu namanya Bactero Sasana FC. Itu dulu di masa lalu, itu klub besar dulu, klub bagus. Sekarang ada Tan Cheng Ho, dan Tan Cheng Ho ini ternyata bukan pelatih Malaysia pertama yang melatih di luar negeri, di luar Malaysia, di luar negara. Kalau saudara-saudara ingat, ada beberapa nama pelatih Malaysia yang sempat melatih di Indonesia. Raja Isa, kemudian ada Irfan Bakti, kemudian ada lagi pelatih Malaysia yang melatih di Vietnam, saudara-saudara, di Liga Vietnam. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita cakap, akan kita analisis, akan kita bacotin di edisi kali ini, saudara-saudara. Jadi begini, saudara-saudara, beberapa hari lalu ada keputusan mengejutkan, ada kejadian yang mengejutkan banyak orang di Liga Super Malaysia. Ketika sedang menjalani pramusim, pre-season, Selangor FC itu ternyata berpisah dengan Tan Cheng Ho. Ini adalah keputusan yang menurut banyak orang, menurut banyak fansnya Selangor, menurut banyak penyokong penggemar bola sepak di Malaysia, ini mengejutkan, saudara-saudara, mengejutkan sekali. Kenapa? Karena Tan Cheng Ho ini ke musim sebelumnya, musim 2023 itu tampil cukup bagus bersama Selangor FC. Buktinya Selangor FC mampu menjadi runner up dan musim ini akan tampil di Liga Champion Asia 2. Kalau nggak salah 2 ya. Nah, itu jadi prestasinya bagus. Tetapi kemudian mendadak ketika persiapan untuk musim baru, pre-season, sedang mengumpulkan skuad, kemudian sedang mulai menggelar pemusatan latihan setelah libur, setelah jeda, setelah cuti beberapa bulan, itu tiba-tiba Tan Cheng Ho ini mengundurkan diri dari Selangor FC. Keputusan yang mendadak dan cukup mengejutkan banyak orang. Tetapi saudara-saudara, orang semakin terkejut ketika beberapa hari kemudian Tan Cheng Ho ini ternyata mundur dari Selangor itu ternyata ada sebabnya. Sebabnya adalah beliau akan bekerja di Thai League One, di Liga Thailand bersama dengan Polistero FC. Polistero FC di Thai League One. Beliau, Tan Cheng Ho ini mendapat tugas untuk menyelamatkan Polistero dari zona degradasi, dari relegation. Dia ada di posisi terbawah lah, posisi bawah. Kalau nggak salah 15 atau 16 atau berapa lah, pokoknya di posisi bawah. Di posisi bawah di zona merah, di red zone. Jadi rawan sekali, banyak potensi untuk turun ke Thai League 2 musim depan. Nah, ini Tan Cheng Ho diberi tugas untuk menyelamatkan
menyelamatkan Polistero dari kehancuran. Nah, karena Polistero ini di masa lalu adalah klub besar, saudara-saudara. Saudara-saudara, Polistero itu dulu namanya Bakterosasana. Bakterosasana dan dilahirkan berdiri pada 1992. Waktu itu didirikan oleh salah satu tokoh penting di sepak bola Thailand. Kalau nggak salah itu waktu itu Presiden Asosiasi Sepak Bola Thailand, si Worawi Makudi. Itu pada waktu pendiriannya itu dia adalah termasuk salah satu klub besar, saudara-saudara, klub elit Bakterosasana, dan itu terbukti dengan prestasi Bakterosasana pada masa-masa awal pada tahun 90-an hingga tahun 2000-an awal. Mereka pernah menjuarai TPL, Thailand Premier League waktu itu tahun 2000 dan 2001 2002. Season, kemudian runner up 2002, 2003 dan 2003 2004. Kemudian peringkat ketiga, itu banyak sekali. Jadi prestasinya di masa lalu sangat bagus. Dan Bakterosasana di masa lalu itu juga pernah menjadi finalis. Sudah pernah tampil di final Liga Champion Asia 2002-2023. Waktu itu ada pemain mereka yang cukup legendaris dan cukup ternama, itu midfield. Itu pemain tim nasional Thailand itu Tersak Chaiman. Wah, itu terkenal sekali, saudara-saudara, pada tahun 2000-an. 2002, 2003. Dan itu mereka waktu itu tampil di final Liga Champion Asia. Sayangnya mereka dikalahkan Al Ain dari Uni Emirat Arab di final. Waktu itu kalah 0-2 waktu main di Uni Emirat Arab, walaupun menang 1-0 waktu main di Raja Mangala di Bangkok. Tetapi perjalanan mereka juga luar biasa. Mereka menyingkirkan Pak Takor, mereka menyingkirkan Daejeon Citizen dari Korea Selatan, kemudian Shanghai Shenhua dari Cina, Kashima Antlers dari Jepang. Itu mereka masa lalunya bagus sekali. Polistero, Bakterosasana. Tetapi kan kemudian masalah finansial, krisis keuangan membuat Baktero ini kemudian dijual ke Polis FC. Kemudian menjadi Polistero, dan setelah penjualan itu, setelah akuisisi itu, prestasi mereka cenderung menurun, dan musim ini tampaknya mereka ada di zona merah, zona degradasi. Dan kalau tidak ada perbaikan yang signifikan dari Tan Cheng Ho, Polistero ini bisa saja tampil di Thai League 2 musim depan, saudara-saudara. Jadi Tan Cheng Ho harus bisa menjadi pahlawan, harus bisa menjadi penyelamat, harus bisa menjadi hero bagi Polistero, saudara. Tan Cheng Ho di liga mana? Di Thailand, Thai League 1 ini ya tidak usah heran, saudara-saudara, tidak usah heran, tidak usah terkejut, karena memang Tan Cheng Ho ini secara kualitas, secara quality itu dia pelatih yang sangat bagus, dia juru latih yang sangat bagus, dia pemimpin tim, squad leader, pelatih yang bagus lah, juru latih yang bagus, yang ya secara lisensi dia sudah jelas AFC Pro, kemudian pokoknya secara lisensi sudah bagus lah. Kemudian secara taktikal di lapangan itu juga bagus. Prestasi dia juga lumayan, saudara-saudara. Dia waktu bersama Kedah dia menjuarai Premier League, kemudian Malaysia Cup, kemudian Charity Shield. Charlie Steele itu Sumbangsih, pihak Sumbangsih. Kemudian dia pernah menjadi Best Coach Award, pelatih terbaik di Malaysia tahun 2016. Kemudian bersama tim nasional Malaysia juga menjadi runner up di Piala AFF 2018. Itu, dan musim lalu dia membawa Selangor menjadi runner up Liga Super Malaysia sehingga lolos ke Liga Champion Asia 2 musim ini, saudara-saudara. Dan kalau saudara-saudara ingat, bagi penggemar sepak bola di Indonesia itu pasti ingat, Tan Cheng Ho adalah pelatih yang memimpin Malaysia waktu kualifikasi Piala Dunia 2022. Waktu itu melawan Indonesia juga. Indonesia asuhan Simon McManamy. Dan Indonesia waktu itu dikalahkan oleh Malaysia asuhan Tan Cheng Ho ini, baik di home maupun away. Tetapi kemudian waktu Piala AFF 2020, Tan Cheng Ho ini gantian dikalahkan oleh Indonesia baru. Indonesia yang baru saja dilatih oleh Sintayong. Indonesia yang terdiri dari anak-anak muda berusia 19, 18, 20 tahun. Generasinya Pratama Arhan,
kemudian Witan Sulaiman, kemudian Egy Maulana Fikri. Ingat sudah waktu itu Piala AFF 2020 yang digelar tahun 2021 waktu edisi Covid di Singapura, saudara-saudara. Setelah kegagalan dari Indonesia itu, Tan Cheng Ho kemudian diganti, istilahnya dipecat. Dipecat, dan setelah dari Malaysia itu dia melatih Selangor FC pada 2022 dan baru mencapai kesuksesan kejayaan pada 2023 dengan menjadi runner up Liga Super Malaysia. Jadi menglayak ini saudara-saudara Tan Cheng Ho ini. Saudara mau tahu, saudara-saudara, kalau saudara-saudara mau tahu, Tan Cheng Ho ini bukan pelatih Malaysia pertama dan satu-satunya yang sedang bekerja di luar negeri, melatih di luar negara. Bukan satu-satunya juru latih Malaysia yang ada di luar Malaysia. Bukan. Kalau saudara-saudara mencatat, ada beberapa nama pelatih, juru latih dari Malaysia itu yang pernah bekerja di luar negeri, pernah dan sedang bekerja di luar negeri, bahkan hingga sampai sekarang. Salah satu yang cukup legendaris, cukup terkenal dan cukup populer di Indonesia itu adalah Raja Isa. Raja Isa bin Raja Akram Shah. Itu pelatih dari Selangor. Berusia 58 tahun sekarang. Raja Isa ini dulu adalah pelatih yang banyak sekali. Bukan banyak sekali ya, bahkan dia menghabiskan sebagian besar karir dia di sepak bola, di bola sepak itu di Liga Indonesia, di sepak bola Indonesia di berbagai macam level, berbagai macam tingkatan. Raja Isa itu datang pertama kali ke Indonesia itu tahun 2007 sebagai asistennya Irfan Bakti bin Abu Salim. Kalau nggak salah Irfan Bakti di Kucing atau di Sarawak ya musim lalu ya. Itu dulu Irfan Bakti itulah yang membawa Raja Isa ke Indonesia. Waktu itu Irfan Bakti melatih di Persipura Jayapura tahun 2007. Kemudian kalau nggak salah asistennya adalah Raja Isa, tetapi kemudian Irfan Bakti ini mengundurkan diri, dia kembali ke Malaysia untuk melatih. Saya nggak tahu apakah Melaka FC atau Melaka United atau Telekom Malaka. Saya lupa waktu itu, tapi dia kembali ke sana dan kemudian Raja Isa inilah yang mengambil alih posisi pelatih kepala Persipura Jayapura. Head coach-nya Persipura Jayapura kemudian beralih ke Raja Isa setelah Irfan Bakti mengundurkan diri, saudara-saudara, dan hasilnya ya lumayan, saudara-saudara, waktu itu. Melatih Persipura Jayapura, saudara-saudara. Selain melatih Persipura Jayapura, Raja Isa bin Raja Akram Shah ini kemudian betah di Indonesia. Ternyata dia senang melatih di Indonesia. Dia dalam berbagai kesempatan itu dia juga mengatakan melatih di Indonesia itu nyenang. Dia mengatakan sepak bola Indonesia secara atmosfer itu terbaik di Asia Tenggara karena bahkan berkompetisi di divisi 3 pun, Liga 3 pun penontonnya masih ada ribuan orang datang. Itulah yang membuat Raja Isa merasa senang bekerja di Indonesia. Atmosfernya luar biasa, tekanannya luar biasa, itu yang membuat dia senang. Dan Persipura itu bukan satu-satunya klub yang pernah dilatih oleh Raja Isa bin Raja Akram Shah ini, saudara-saudara. Kalau saudara ingat, Raja Isa juga pernah melatih di PSM Makassar. PSM Makassar tahun 2008-2009 kalau nggak salah. Jadi setelah dari Persipura, dia melatih di PSM Makassar. Kemudian dia juga sempat melatih di Persiram Raja 4. Persiram Raja 4 ini sekarang sudah almarhum. Kalau nggak salah sudah berubah menjadi Persikabo Bogor. Persikabo Bogor, Persikabo 1976, karena dulu berubah menjadi PSTNI kalau nggak salah ya, PSTNI atau apa itu. Kemudian dia juga pernah melatih PSMS Medan. Persijap Jepara juga pernah melatih. Kalau waktu itu kalau nggak salah di Liga di divisi utama, itu berarti di divisi 2, di level kedua. Kemudian dia juga pernah melatih Perseka Metro FC, itu juga di divisi bawah. Kemudian Persikabo Bogor yang sebelum merger kalau nggak salah itu. Kemudian pernah juga melatih PSPS Pekanbaru. Dan sekarang saudara-saudara, Raja Isa ini masih melatih di Liga Premier Bangladesh. Liga Premier Bangladesh bersama Mukti Joda SKC. Mukti Joda itu adalah salah satu klub di Liga Premier Bangladesh dan dia sudah melatih di sana sejak tahun 2020 dan sampai sekarang. Sekarang sudah nggak melatih ya? Saya kurang paham kalau sekarang. Tetapi dia
terakhir kali yang saya tahu saudara-saudara melatih di Mukti Joda di Liga Premier Bangladesh. Dan Raja Isa ini cukup legend saudara, cukup legendaris, sangat terkenal di Indonesia, dan orang Indonesia, penggemar sepak bola Indonesia itu semua tahu siapa Raja Isa ini. Malaysia lain yang bekerja di luar negeri sampai saat ini itu, kalau saudara-saudara tahu, itu ada yang namanya Azmin Azram Abdul Aziz. Nah, itu adalah pelatih kiper, goalkeeping coach di Hanoi Police FC. Hanoi Police FC sudah salah satu klub di Liga Vietnam. Hanoi Police FC ini saudara pelatih kepala dia, head coachnya dia, juru latih kepala dia adalah Kiatesak Sinamuang. Kiatesak Sinamuang itu adalah pemain legendaris Thailand. Kalau saudara-saudara ingat, tahun 90-an, 2000-an itu Kiatesak ini adalah pemain yang sangat bagus, penyerang. Seangkatannya dengan Kurniawan Dwi Julianto, pemain yang legendaris dan sekarang menjadi pelatih di Hanoi Police FC. Dan dia mempekerjakan Azim Azram Abdul Aziz ini sebagai pelatih kiper, dan itu dia di situ bekerja juga bersama beberapa pelatih asing seperti Paulo Oliveira dari Brasil, itu pelatih fitnessnya, kemudian ada asistennya itu Kim Won Jae juga jadi asisten di situ, kemudian match analisis Kim Jin Kyo dari Korea Selatan itu juga melatih di situ Kiatesok ini. Kemudian ada lagi dari klub yang namanya Namdin FC. Trepkan Namdin Football Club, itu klub dari Thailand, itu dia mempekerjakan Masyadi Sulaiman sebagai goalkeeping fitness coach. Masyadi Sulaiman ini kalau nggak salah dulu di Selangor atau di mana gitu. Sementara si Azim Azram ini dulu dia di Selangor, MPPJ, kemudian di Pahang. Waktu menjadi pemain. Itu dua pelatih yang masih sampai sekarang masih ada di Vietnam walaupun bukan menjadi head coach-nya. Keberadaan pelatih Malaysia di luar negeri, saudara-saudara, di luar negara itu menunjukkan bahwa sebenarnya kualitas pelatih Malaysia itu bagus, saudara-saudara. Walaupun di Liga Super Malaysia sendiri, juga sempat ada pelatih dari Indonesia. Misalnya Rahmat Darmawan, itu pernah melatih Terengganu, Tim atau apa gitu. Pokoknya Terengganu, Rahmat Darmawan pernah di situ. Kemudian ada lagi Kurniawan Dwi Julianto, pernah melatih di Sabah dan Sarawak kalau nggak salah, itu dia pernah melatih. Kemudian Jackson Tiago itu juga walaupun pelatih dari Brasil tapi dia DNA-nya Indonesia, itu juga pernah pelatih di Malaysia. Tetapi itu kualitas pelatih Malaysia masih bagus juga. Jadi ada pelatih Malaysia melatih dua itu bagus. Kenapa? Karena begini, logika saja. Federasi Sepak Bola Malaysia, Football Association of Malaysia, Persatuan Bola Sepak Malaysia itu rajin melakukan pelatihan pelatih berstandar AFC, karena kantor pusat AFC itu ada di Malaysia, jadi wajar dan normal. Kemudian FAM juga sangat rajin mendidik pelatih, memberikan pendidikan kepelatihan berjenjang mulai dari level C sampai AFC Pro, sampai level A. Mereka juga rajin mengirim pelatih ke luar negeri untuk belajar menimba ilmu di Jepang, di Korea. Itu sudah sering melakukan sejak sejak dulu. Dan kalau Indonesia sendiri itu baru melakukannya akhir-akhir ini sejak kepemimpinan Iwan Bule, kemudian dilanjutkan oleh Erick Thohir, itu baru mulai, dan itu bagus. Sehingga itu membuat Malaysia itu punya pelatih-pelatih dengan level yang bagus, dengan lisensi yang bagus, lisensi yang bagus, dengan kategori A itu bagus sekali. Walaupun di Liga Super Malaysia sendiri juga banyak pelatih asing, banyak pelatih impor, termasuk pelatih tim nasional Malaysia yang berasal dari Korea Selatan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini. Kita sudah bicara panjang lebar tentang pelatih-pelatih Malaysia yang melatih di luar negeri, tentang Tan Cheng Ho yang secara mengejutkan mengundurkan diri dari Selangor FC, dan kemudian ternyata secara mengejutkan pula menjalin bekerja kontrak dengan klub dari Thailand, Polistero, klub dari Thailand yang sebenarnya dulu di masa lalu adalah klub besar.
besar. Dulu namanya Baktero Sasana dengan pemain legendarisnya namanya Tersak Chaiman, pemain tim nasional Thailand. Kalau sudah ingat tahun 2000-an awal, 90-an akhir, 2000-an awal, Baktero ini dulu pernah menjadi runner up Liga Champion Asia. Wah, keren saudara-saudara, keren saudara. Itu dulu klub yang besar. Bahkan Cah Natip Songkrasin pun pernah main di sini saudara-saudara, di klub ini. Baktero, Polistero sekarang namanya. Dan sekarang ini klub ini sedang terpuruk di zona degradasi. Kalau nggak salah posisi 15 atau 16 atau 17 klasemen di sementara di Thai League One, dan itu terancam degradasi. Dan Tan Cheng Ho didatangkan untuk mengembalikan, untuk menyelamatkan Polistero supaya tidak terdegradasi. Dan Tan Cheng Ho ini saudara-saudara bukan pelatih Malaysia pertama yang di luar negeri, di luar negara. Setidaknya di ASEAN saudara-saudara. Setidaknya di ASEAN. Kalau dulu saudara-saudara ingat ada Raja Isa. Wah, itu pelatih legend sekali saudara. Legendaris, melatih di banyak sekali klub Indonesia, PSM Makassar, Persijap Jepara, Persiram Raja 4, Persipura, PSPS Pekanbaru, terus mana lagi ya? Gresik United atau mana lah? Saya lupa. Ada lagi Irfan Bakti bin Abu Salim yang pernah melatih di Persipura Jayapura. Kemudian ada lagi pelatihnya goalkeeper coachnya Hanoi Police FC itu si Azim Asram. Itu juga pelatih dari Malaysia di mana? Di Vietnam. Kemudian ada lagi Mas Yadi Sulaiman. Mas Yadi Sulaiman itu juga melatih pelatih fitness di Nam Dinh FC di Vietnam juga. Nah, jadi ada beberapa pelatih Malaysia yang di luar negeri. Dan itu bagus saudara-saudara, bagus dan menunjukkan kualitas pelatih-pelatih Malaysia yang bagus. Standarnya tinggi saudara-saudara. Walaupun pelatih Indonesia juga ada yang melatih di Malaysia. Dan saya rasa sudah cukup saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara abaikan saja. Skip, jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!